Nama saya Heru Purnomo, saya adalah pengelola dari Sweetberry Agrowisata yang terletak di Cipanas, Puncak, Cianjur. Tujuan berdirinya Sweetberry Agrowisata ini adalah pertama kita coba untuk mengembangkan budidaya stroberi di daerah Cipanas yang sampai sekarang mungkin tidak terlalu banyak ya para petani yang berkecimpung di budidaya stroberi di daerah Cipanas. Kemudian juga kita akan berdayakan masyarakat sekitar, terutama untuk para tenaga kerja, karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tanaman stroberi ini adalah tanaman yang sangat unik, ya, buahnya menarik, disukai oleh semua kalangan, dari mulai anak kecil sampai dewasa, sehingga kita memilih jenis tanaman stroberi ini yang memang sangat disukai oleh semua kalangan. Waktu itu kita nanam ada beberapa jenis impor juga, ternyata memang kurang cocok ya, sehingga kita tanam sekarang jenis mencir ini. Jenis mencir keunggulannya dia rajin berbuahnya, kemudian rasanya lebih manis dan lebih tahan terhadap serangan dan hama penyakit. Untuk berbudidaya tanam stroberi ini termasuk jenis cara budidaya yang agak ya gampang-gampang susah ya. Ada beberapa yang mesti kita perhatikan. Pertama, kita ketinggian tempat. Ketinggian tempat kita harus di tempat yang tinggi, minimal di ketinggian 1000 sampai 1.500 meter di atas permukaan air laut. Bagaimana kalau di tempat yang rendah, tanaman stroberi bisa tumbuh, hanya mungkin dia tidak mau berbuah. Sehingga ketika kita akan menanam, kita harus pastikan bahwa ketinggian tempat harus sesuai. Kemudian kondisi tanahnya subur dan cukup dengan sumber-sumber air yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan yang kita hadapi ketika budidaya stroberi ini. Yang pertama, terutama pada musim hujan, ini akan banyak menyebabkan serangan jamur, ya, terutama menyerang pada bagian buah sehingga banyak buah-buah yang busuk. Untuk penanggulangannya, dengan sistem rak seperti ini kelembaban udara akan lebih terjaga karena sirkulasi udara akan lebih bagus. Jadi dia masih ada udara yang lewat bawah. Genangan air yang ada di polybag ini ketika musim hujan dia akan cepat turun. Dulu kita menggunakan sistem karung, itu biasanya langsung seperti di tanah, sehingga ketika ada curah hujan yang tinggi itu airnya dia tidak turun, sehingga dia tertahan di sana. Dia menyebabkan pertumbuhan tanamannya kurang bagus. Jadi itu. Kemudian yang permasalahan yang kedua yang mesti kita perhatikan adalah serangan hama, terutama ini terjadi musim kemarau. Ya, jadi ke musim kemarau banyak serangan hama, biasanya jenis-jenis ulat, kemudian jenis-jenis kutu, kemudian jenis-jenis serangga yang lainnya. Nah, untuk pengendaliannya ya biasanya kita cara budidaya dengan penjarangan tanaman, kemudian kita menggunakan juga pestisida, hanya kita menggunakan pestisida yang sesuai dengan anjuran atau di bawah anjuran, karena walaupun bagaimanapun pestisida ini adalah sesuatu yang mesti bijak dalam penggunaannya. Jadi tadi serangan pada buah, sekarang serangan pada akar, sehingga terjadi ketika kelembaban tinggi, kemudian airnya itu banyak, aerasinya kurang bagus, aerasi dan drainasenya kurang bagus, sehingga akar tanaman itu mudah busuk. Nah, biasanya kita bagaimana pengendaliannya? Kita lakukan dengan penggemburan. Jadi kita rutin digemburkan di sekitar di polybagnya ini supaya dia ada rongga. Pada umumnya tanaman-tanaman pada pot ya itu sering terjadi pemadatan. Jadi tanaman kalau kita nanam pada pot, kemudian berapa bulan kemudian tanaman kita kenapa kok tanamannya tidak bagus, tanamannya tidak subur. Biasanya itu terjadi karena terjadi pemadatan pada area pot itu, karena media yang terjadi di pot itu terbatas, beda dengan di lapangan. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semuanya, ketika menghadapi tanaman yang misalnya di potnya itu kurang bagus, coba diusahakan digemburkan sehingga aerasi dan drainase tanahnya itu akan lebih bagus. Konsep awalnya kita waktu itu bertanam untuk dikirim ke pasar, ya, ke supermarket dan sebagainya. Nah, ketika banyak pengunjung, banyak yang datang, kemudian tertarik ingin memetik, nah akhirnya kita rubah konsepnya. Jadi kita sudah tidak melakukan pengiriman lagi ke toko, kita buat pengiriman untuk di daerah untuk tamu yang datang. Ya, pangsa pasar kita mungkin sebagian besar sekitar 80% anak-anak ya, terutama adalah anak-anak TK. Kenapa kita ngambil pangsa pasar anak TK? Ini anak TK ini pertama mereka ketika bersekolah, mereka dalam satu sekolah itu mungkin tidak lama ya, hanya kelas A dan kelas B. Jadi 2 tahun dia sudah berpindah, sehingga TK itu dia akan maksimal mungkin 2 tahun sekali dia pasti akan berkunjung kita. Dan untuk daerah Cianjur ini kita sudah mungkin hampir sekitar 70-80% TK-TK yang daerah Cianjur ini sudah rutin kunjungan ke kita. Karena memang kita memperlukan beberapa
fasilitas-fasilitas. Yang pertama mungkin kita ketika ada anak-anak berkunjung ke sini, kita akan belajar memetik stroberi, bagaimana menanam stroberi, dan itu memang sangat menarik. Dan seperti saya bilang tadi bahwa stroberi ini mudah untuk dipetik, ya. Jadi tidak mesti orang dewasa, anak-anak pun sangat suka dan sangat memang menarik ketika anak-anak ya mereka berlari-lari di kebun kemudian mencari buah, itu kan sangat menarik. Dan ini adalah salah satu peluang bisnis yang memang sangat menjanjikan. Menjual stroberi dalam kemasan ke pasaran ya dengan kemasan mungkin kita pack dulu dan sebagainya. Biasanya kita ada kendala, pertama kita butuh biaya tenaga kerja untuk memetiknya. Kemudian kita juga butuh biaya kerja untuk packingnya, ya, kemudian pengirimanannya. Apalagi kalau kita seperti kita tahu kalau kita mengirim ke supermarket, mereka biasanya tidak bisa membayar secara cash. Nah, kalau kita menerapkan seperti wisata seperti sekarang ini, ya dengan mengundang anak-anak TK, ya, mereka biasanya otomatis pembayarannya, cash flow-nya, pembayarannya akan langsung cash, ya, sehingga akan memudahkan kita ke cash flow kita akan lebih lancar. Kemudian juga kita tidak ada biaya untuk pemetikan, tidak ada biaya untuk pengiriman, tidak ada biaya untuk pengepakan. Jadi sebenarnya bisnis strawberry ini untuk wisata ini masih sangat menjanjikan. Dan hanya biasanya ada beberapa kendala. Stroberi ini mungkin termasuk tanaman yang berbuahnya musiman, ya. Terkadang ada juga saat-saat tertentu stroberi ini tidak ada. Itu bisa disiasati dengan cara kita menggilir tanaman. Jadi kita buat jadwal penanaman bahwa kita usahakan, karena tanaman stroberi ini bisa panen sekitar umur 2-3 bulan. Kita buat jadwal sedemikian rupa sehingga setiap saat kita usahakan bahwa buah stroberi itu ada, ya, siap untuk dipetik. Hanya mungkin terkadang ketika musim hujan, ya, ketika penyinaran matahari berkurang, itu biasanya akan mempengaruhi terhadap pembungaan yang mungkin berdampaknya kepada panen. Jadi stroberi pada umumnya dia panen banyak ketika musim kemarau. Karena tadi kita bicara bahwa stroberi ini kita pangsa pasarnya adalah anak-anak TK, ya, sehingga mau tidak mau kita harus memenuhi apa sebenarnya keinginan mereka selain hanya memetik saja. Apabila mereka hanya memetik saja, mungkin durasi mereka bermain di kita sekitar ya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Bagaimana caranya kita supaya mereka ini lebih lama di kita di sini, lebih bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Maka kita coba untuk mengembangkan beberapa spot-spot untuk supaya anak-anak mereka itu bisa menarik. Konsep kita adalah konsep untuk belajar. Bagaimana ketika mereka datang ke sini ini mereka belajar, jadi tidak hanya bermain. Bagaimana belajar ini dengan misalnya kita buat dengan ada taman kelinci, kita buat dengan binatang ada kelinci. Di sana kita belajar bagaimana mereka beri makan kelinci. Kemudian ada merpati juga, ada kambing juga kita buat seperti itu. Kemudian karena kita alhamdulillah ada jalur sungai, kita buat sedemikian rupa bagaimanakah mereka bisa bermain air di sana. Kemudian kita juga buat fasilitas untuk kolam renang khusus untuk anak-anak, yang sehingga dengan hal seperti itu durasi mereka ketika ada berkunjung ke sini ini akan lebih lama, dan tentunya ini akan menambah pemasukan ke kita, dan tentunya mereka juga akan lebih puas karena mereka tidak hanya memetik stroberi, jadi mereka bisa melakukan beberapa permainan ya seperti tadi. Kemudian kita tambah juga ada tangkap ikan juga, ada memancing juga. Semua konsepnya kita buat untuk anak-anak kecil, anak-anak TK, sehingga nah ini yang membuat mungkin beberapa sekolah itu akan rutin ada kunjungan ke kita karena memang kita membuat konsep yang memang berbeda dengan yang lainnya. Selama kita mengelola usaha ini, mungkin terkadang memang ada tekanan-tekanan, ya, tekanan-tekanan apapun itu pasti ada. Sepintar apapun kita, kalau Allah tidak memberi jalan keluar, kita tidak ada apanya. Manusia itu tidak ada yang berkuasa, hanya Allah yang berkuasa, maka kita serahkan sebenarnya kepada Allah. Yang paling utama sebenarnya kunci yang pertama adalah ketika kita akan mulai bisnis, ya, ketika kita punya angan-angan, itu yang paling penting, jangan takut untuk memulainya. Banyak orang yang banyak angan-angannya, banyak pikirannya, banyak rencana-rencana segala macam, tapi keberanian untuk mulai itu yang tidak ada. Jangan pernah kita untuk takut untuk mulai sesuatu, untuk mulai angan-angan kita, karena itulah titik awal kita keberhasilan. Kalau kita tidak pernah mencoba, tidak pernah merasakan angan kita, tidak akan berhasil. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk merealisasikan apa angan-angan yang ada dalam benak kita. Dan itu adalah salah satu kunci keberhasilan kita.